Karena kita berpikir, oh mundur 1-2 langkah udah bisa cover 28 mm. Kenyataannya tidak seperti itu. Di lapangan kalau kita pakai dua vokal yang berbeda ini, hasil kita pasti akan sangat. Hai, selamat siang semuanya. Welcome to JK Lensa Camera Story. Siang ini kita mau bahas tentang beberapa lensa Leica ya. Nah, ini kebetulan siang ini aku bawa M10P, M10P. Jadi M10P ini adalah salah satu kamera rangefinder dari Leica, 24 megapiksel ya, manual focus. Dan lensa yang tak pasang adalah lensa 35 Summilux f1,4 ASPH FLE. Itu nama lengkapnya ya. Saya rasa semua teman-teman udah cukup banyak yang tahu tentang lensa ini. 35 mm adalah vokal yang sangat standar, klasik, dan favorit by all means ya. Kita pergi kemana-mana cukup pakai satu lensa sebetulnya sudah oke, terutama untuk travel, untuk jalan-jalan gitu ya, 35 ya. Dan kenapa 35? Karena itu tadi, buat aku juga 35 ini salah satu yang best performance-nya untuk sistemnya Leica. Kenapa disebut 35 Lux FLE? FLE stand for floating element. Floating element ini adalah salah satu elemen di dalam grup desain lensa ini, entah itu satu single elemen atau satu grup, dia yang posisinya floating dan dia bergerak. Pada saat kita focusing dia ikut bergerak. Nah, tujuan dari floating element ini untuk memastikan lensa ini performanya stabil dari kondisi fokus dekat sampai infinity. Jadi hasilnya dia bisa maksimal. Oke. Nah, 35 mm untuk Leica ada beberapa version. Yang ini 35 Lux ini yang terakhir. Sebelumnya ada ASPH yang versi 1, sebelumnya ada lagi yang pre-aspherical dan beberapa versi yang lain. Itu yang 1,4. Belum kita bicara yang F2 ya. F2 ada Summicron, F2 ASPH 1, ada ASPH 2, terus yang sebelumnya juga ada versi 4 tuh orang sebutnya Bokeh King, ada versi 2, versi 3, dan yang sangat terkenal versi yang pertama 8 elemen, itu Summicron 35. Nah, masing-masing pasti punya karakter yang spesifik, yang spesial. Nah, kalian yang suka dengan lensa-lensa Leica pasti curious, gimana sih, kenapa aku harus ambil 35 Kron, kapan aku harus pakai 35 Lux gitu ya. Lux dan Kron dia beda satu stop, itu sudah satu perbedaan yang sangat esensial, terutama pada saat kita shot di low light ya. Terus yang kedua, pada cek hasil image-nya, renderingnya antara Lux dengan Kron tuh memang secara basic dia berbeda. Lux dia lebih halus, Kron dia lebih sharp dan lebih kontras gitu. Jadi kalau kita kejar sesuatu yang sharp dan kontrasti, pakai Kron itu more than enough. Tapi kalau kita ingin sesuatu yang lebih eksotik ya, lebih halus, lebih lembut, nah itu dia di sanalah kita pakai Lux f1,4. Oke, itu yang 35. Ini very classic focal length, banyak dipakai untuk street photography, untuk travel, untuk jalan-jalan kemana-mana. Dan ini termasuk salah satu lensa yang I would say storytelling lens. Kenapa? Karena pada saat kita pakai lensa 50 mm itu kita cenderung untuk mengisolasi objeknya. Tapi begitu kita udah terbiasa pakai 50, kita kepingin sesuatu yang lebih bercerita foto kita. Pada saat itu kita pakai focal length yang lebih lebar. Nah, pada saat itulah 35 mm come into your place. Ya, itu ceritanya untuk yang 35 mm. Nah, kemudian berikutnya, kapan kita pakai yang lebih lebar lagi? 28 mm. Ya kan? 28 mm itu even more powerful than 35 mm in terms of storytelling. Tetapi tidak semua orang setuju bahwa 35 replaceable by 28 or 28 replaceable by 35, karena memang secara spek dia dekat sekali 35 ke 28. Selisih frame-nya itu kurang lebih kanan kirinya antara 15% ya. Artinya 28 mili dia pasti field of view-nya lebih lebar daripada 35 mili. Oke. Tetapi banyak orang yang berpikir, "Oh, kalau gitu aku cukup mundur aja 1-2 langkah 35 udah jadi 28." Ya. Bisa benar bisa salah.
tergantung perspektif kita. Tetapi in term of 28 mili kita bisa punya ruang bermain yang lebih lebar, kita bisa cerita lebih banyak elemen-elemen yang kita masukkan dalam satu foto itu. 28 itu adalah salah satu vokal yang sangat challenging, karena pada saat kita udah jam terbangnya cukup tinggi, terutama di street photography, 35 itu sometimes kurang lebar buat kita. Nah, pada saat itulah pertimbangkan untuk 28 mili. Oke, nah 28 mili sendiri ada dua option. Ada beberapa option, to be frank, tapi yang hari ini kita bahas ada dua option. Option yang pertama adalah kita pakai Kron 28 mili Summicron F2 ASPH. Nah, ini aku ada pegang 28 mili yang ASPH 2. Bedanya dengan ASPH 1 di mana? Bedanya di hoodnya. Hoodnya dia yang ASPH 2 dia pakai metal. Kalau yang ASPH 1 dia pakai plastik ya, plastik hood ya. Terus ya otomatis ada perubahan sedikit di barel depannya dari lensa ini. Nah, 28 Kron ini dia masih pakai filter size 46. Jadi sebanding dengan 35 lux sebetulnya size wise ya. Nah, lensa ini aku pakai lensa ini dulu sering yang di ASPH 1 aku sering pakai lensa ini. Jadi untuk travel, untuk liburan, untuk kemana-mana, untuk jalan-jalan, 28 ini sangat versatile ya. Kita bisa close focus, kita bisa dapetin cerita yang lebih lengkap dari focal length 28 mili. Dan lensa ini sendiri kontras dan tajamnya bagus. Even di wide open di f2. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu Leica ada introduce versi f1.4 yaitu Summilux 28 f1.4. Kira-kira lensa ini keluar sekitar awal 2016 ya. 2016. Nah, di sini lensa ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena baru pertama kali Leica bikin 28 mm dengan diafragma 1,4. Sebelumnya dia belum ada. Kalau ini udah dari sebelumnya sudah ada. Dari versi yang sebelum ASPH juga ada rasanya ya. Oke, nah 28 lux ini kenapa spesial? Karena dia punya render quality-nya berbeda secara mendasar dengan 28 Kron. Terutama kalau kita shotnya di wide open, karakter gambar yang kita dapetin berbeda. Lux seperti yang aku bilang di depan tadi, dia cenderung lebih halus dan transisinya dia autofocus dari tajam ke gak tajam, areanya itu lebih enak transisinya, autofokusnya, gradasinya dia enak. Kemudian kalau kita lihat dari gradasi terang dan gelapnya, highlight ke shadownya dia halus gitu. Itu yang 28 lux yang aku temui begitu. Nah, cuma ada sedikit resiko dengan focal length 28 mili, kita pakai di 1,4, dia punya vignette itu sekitar 1 stop dia lebih vignette daripada ini. Bedanya itu, dia lebih vignette dibandingkan yang Kron. Oke. Tapi secara quality, secara gambar dia memang ya superior lah in term of image quality ya, rendernya ya, halusnya, terus gradasinya dibandingkan dengan Kron memang. Tapi kalau kita bicara tajam, lensa ini kita stop down di f2, tajamnya kurang lebih sama dengan Summicron 28. Cuma Summicron dia lebih menang dari kalau kacamata sharpness ya. Kron itu dari corner to corner dia lebih sharp. Yang Kron ini dibandingkan 28 lux kita stop down di f2. Di f2 dia masih di pojoknya itu masih ada sedikit sharpness-nya turun. Ya, dibandingkan dengan Kron itu. Nah, perbedaan yang kedua adalah distorsi. Distorsinya 28 Kron dibandingkan 28 lux. Kron lebih banyak distorsinya. Jadi kalau kita pakai subjek yang cukup dekat, apalagi kalau kita foto human gitu ya, human interest orang dan jarak fokus kita cukup dekat sekitar 1-2 meter, kita posisi orangnya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari frame. Nah, itu akan terlihat sekali dia punya distorsi 28 lux, dia lebih kelihatan dibandingkan yang 28 Kron. Jadi kapan kita pakai 28 lux, kalian mesti hati-hati. Oh, ini ada beberapa hal yang harus tak atasi. Kalau aku pakai 28 Kron, oh I know that I will get some picture dengan karakter yang seperti ini, kontras dan sharp
ya, autofokusnya juga bagus, cuma memang kalau satu level lebih tinggi adalah 28 lux. Nah, kira-kira begitu. Nah, kapan kita pakai 35 lux, kapan kita pakai 28 kron? Kembali seperti aku bilang di depan bahwa jam terbang kita itu sangat menentukan, karena sulit untuk memutuskan kapan 35 atau 28. Karena kita berpikir, mundur 1-2 langkah udah bisa cover 28 mm. Kenyataannya tidak seperti itu. Di lapangan kalau kita pakai dua vokal yang berbeda ini, hasil kita pasti akan sangat berbeda. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih udah watching our YouTube channel. Like dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Oke, thank you so much. Goodbye. Salam Jekalensa. Bye.